Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Lesmana Putra dengan NIM 33372300037. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme pertahanan, firewall, dan juga proxy dengan sistem operasi Ubuntu. Yang terhormat kepada Bapak Alim Hardiansah, STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan jaringan pada semester pendek angkatan 2023, dan laporan ini saya susun oleh saya sendiri dengan tanggal penyelesaian 14 Juli 2025. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran pada video kali ini. Saya akan membahas nantinya demo singkat mengenai penggunaan konfigurasi firewall, proxy, dan juga penggunaan Squid sebagai untuk memblok salah satu website. Oke, mungkin kita akan lanjut aja ke latar belakang. Nah, kita tahu bahwasanya pada era sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi itu sudah sangat amat pesat dan juga membawa kemudahan bagi kita semua. Namun tak dapat dipungkiri bahwasanya potensi serangan cyber seperti malware, DDoS, dan juga pencurian data itu marak terjadi dan menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi organisasi atau perusahaan yang sangat besar gitu. Menurut laporan IBM Export Threat Intelligence Index tahun 2024 nih, serangan cyber itu meningkat sebesar 18%, lebih besar tuh dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dengan sektor pemerintahan dan juga pendidikan sebagai target utama. Nah, ini kita juga tahu ya bahwasanya isu-isu tentang lebih banyak ke sektor pemerintahan nih, website pemerintahan yang sering dibobol data-datanya, tersebar luas, dan juga diserang sama hacker. Nah, hal tersebut itu menimbulkan masalah yang sangat besar. Hal ini tuh terjadi karena masih banyak jaringan yang memiliki konfigurasi keamanan lemah dan juga kurangnya kesadaran akan pentingnya proteksi multilapis. Nah, firewall dan proxy ini hadir sebagai salah satu lapisan pertahanan utama yang berperan penting dalam menanggulangi serangan tersebut. Nah, oke. Tujuan praktikum ini kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menerapkan konfigurasi firewall berbasis IP tables atau UFW, dan juga yang kedua mengimplementasikan Squid proxy sebagai proxy server. Yang ketiga adalah melakukan pengujian filtering traffic dan caching pada web. Oke, nanti kita akan melakukan filtering traffic ya, dan juga caching pada web. Alat bahan yang saya gunakan adalah yaitu laptop. Saya menggunakan laptop, menggunakan software VirtualBox sebagai virtual machine, menggunakan operation system Linux, Ubuntu ya, lalu menggunakan IP table UFW, Squid proxy, dan juga jaringan LAN atau internet. Nah, mungkin kita akan sedikit bahas dulu ya perbedaan mengenai firewall dan juga proxy. Apa bedanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam gambar yang saya berikan, firewall itu digambarkan sebagai tembok ya, tembok. Nah, fungsi tembok adalah menghalangi ya, melindungi ya. Jadi firewall itu gunanya adalah sebagai sistem keamanan jaringan, sebagai pengawas dan juga pengendali jalur yang terjadi antar jaringan, terutama jaringan internal dan juga jaringan eksternal gitu. Jadi firewall ini dia melindungi semua jaringan yang masuk gitu, yang nantinya digunakan oleh user atau klien. Oke, nah berbeda dengan firewall, proxy ini dia bentuknya server. Jadi proxy server adalah sistem yang menjadi perantara untuk menerima permintaan klien dan meneruskannya ke server tujuan. Jadi sebelum ke klien, jaringan itu masuk ke proxy server dulu. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya, jadi firewall itu kan tadi sebagai penghalang ya, sebagai keamanan, lalu nanti lanjut ke proxy server sebelum nantinya lanjut ke klien gitu. Jadi proxy itu ada berdasarkan arsitektur jaringannya, proxy server dibedakan jadi
forward proxy, reserve proxy, dan juga oke, kita lanjut aja ya, masuk ke demo untuk kita melakukan konfigurasi firewall dan juga proxy. Kita buka untuk virtual machine, saya menggunakan VirtualBox. Di sini ada beberapa spesifikasi ya. Untuk operating systemnya kita menggunakan Ubuntu 64 bit dengan base memory 2 GB ya, 2000 MB. Lalu portnya di sini saya pakai 25 GB. Lalu ada dua adapter satu yaitu bridge adapter dan ada adapter 2 host only adapter. Oke, langsung aja kita run ya untuk operating system Ubuntu-nya. Nah, di sini kita login dulu, login untuk username-nya Rifan Putra, password-nya. Nah, di sini saya menggunakan versi Ubuntu 24.04.2 LTS. Kita masuk sudo su. Nah, kan pertama kita mau konfigurasi firewall ya. Sebelum itu kita download dulu, install dulu firewallnya. Jadi sudo apt install UFW, kita pakainya UFW. Oke, ini udah terinstall. Coba kita masuk ke sudo UFW default deny incoming. Jadi ini akan mendeny segala aktivitas yang masuk. Oke, selanjutnya sudo UFW default allow outgoing. Ini dia akan mengallow atau mengizinkan aktivitas yang keluar. Selanjutnya kita enablekan sudo UFW firewall is active and enable on system startup. Oke, jadi firewallnya udah aktif dan kita udah berhasil mengkonfigurasi firewallnya begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke proxy-nya. Jadi nanti saya akan mencoba ya untuk memblocking salah satu website gitu, mungkin bisa YouTube, bisa Facebook gitu, menggunakan Squid. Sebelum itu kita install dulu Squid-nya, apt install squid-y. Nah, di sini proses penginstalannya berlangsung. Mungkin agak lama ya karena dependensi dari Squid ini lumayan banyak. Nah, ini udah terinstall semua. Oke, kita akan masuk ke change directory, ke etc squid sini. Nah, kita udah masuk ke directory squid-nya. Setelah itu kita akan sebelum kita masuk ke nano, itu nanti kita tuliskan beberapa domain ya, website yang akan kita blok. Kita akan membuat backupan dari squid ini. Jadi seperti ini. Jadi kita ngituin backupnya squid.conf squid.conf.org. Jadi cp squid.conf squid.conf.org. Oke, kita coba. Oke, selanjutnya kita masuk
ke nano etc squid .conf. Nah, di sini kita udah masuk ke GNU Nano ya. Nah, versi 7.2. Di sini kita bisa tulis beberapa perintah gitu ya. Kita masukkan yang pertama http port, kita masukkan portnya dulu 31. Nah, nanti akan defaultnya port yang kita gunakan adalah port 3128. Selanjutnya kita save aja dulu, kita keluarkan, masuk lagi ke nano. Nah, itu search insert. Nah, di sini kita tuliskan perintahnya ya. Jadi yang pertama cl, lalu ini namanya sebenarnya bebas ya, biar lokal atau bebas lah maunya apa. Terus src sortnya, nah ini sortnya sort dari IP yang kita gunakan. Jadi IP nya itu bisa kita lihat di cmd command prompt. Di sini IP configuration dari laptop saya itu IPv4 nya 192.168.56.1. maka kita akan masukkan di sini 192.168.56.102 ya, supaya bisa mengakses ke semuanya. Jadi /24 karena dia subnet masknya 25.25.25. Oke, selanjutnya kita tuliskan domain dari websitenya, blog web dstdomain.youtube.com. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, di sini kita gunakan http akses deny, kita deny ya blog web yang tadi udah kita tulis di atas, lalu http akses allow, kita izinkan biar lokal. Selanjutnya http akses allow localhost. Nah, ini udah ya, ini localhost karena di atas ada localhost juga. Kita hapus aja yang atas. Oke, ini sebenarnya sudah nih, kita save. Nah, kita X. Selanjutnya kita save dengan restart scriptnya, systemctl restart script. Oke, setelah ini nanti kita akan masuk ke web browsernya ya, nanti kita setting di situ. Kita tunggu aja dulu, semoga saja bisa dan tidak gagal lagi. Oke. Blog web dstdomain.php ada error. Oh, ini oke, saya tahu errornya kenapa. Sebentar.
pengeditan nano lagi, insert. Nah ini akses C-nya banyak banget ini. Akses. Oke, ini kan udah set. Ini kita masuk ke sistem kita lagi. Nah ini udah, kita coba ya apakah bisa gitu. Kalau nggak bisa, kita ulang-ulang lagi, trial and error. Oke. Nah di sini kita masuk ke Mozilla Firefox. Sebenarnya bebas ya pakai web browser apa, tapi saya pakai Firefox. Di sini kita masuk ke setting, masuk ke network setting. Nah di sini kita configure manual proxy supaya kita bisa ngisiin IP address dan juga port yang kita gunakan gitu. Oke, ini udah sebenarnya ya. Jadi kita langsung akses aja apakah YouTube-nya bisa. Ini saya curiga saya ngelewatin satu perintah nih. Karena awal kan kita ngituin konfigurasi firewall ya. Nah itu portnya belum kita allow deh. Oke, sebentar. Sudo fw allow 3128. Oke, kita ini lagi, restart lagi. Ini harusnya udah ya, karena tadi kita lupa untuk mengallow port yang kita gunakan. Jadi portnya masih ke blokir. Mungkin itu bisa jadi salah satu contoh buat penggunaan firewall itu sendiri, bisa ngeblocking atau menutup akses dari port. Oke, ini udah, kita masuk lagi. Apakah bisa? Bismillah bisa. Nah, oke, harusnya kalau ini keblokir, website lain nggak keblokir. Nah, gitu. Tuh, kita masih bisa ngebuka website lain di sini, misalkan ke ini. Nah, bisa kan? Tapi kalau misalkan dia YouTube, dia nggak bisa. Tuh, YouTube. Semua domain dengan nama YouTube itu nggak bisa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin beberapa demo pastinya ada kendala ya, jadi saya nggak cut ini benar-benar pure. Mungkin ada kesalahan atau kelupaan, saya mohon maaf sebelumnya, karena ya memang kita sama-sama belajar untuk trial dan error. Dan yang penting adalah kita bisa berhasil menggunakan konfigurasi firewall dan juga proxy. Kita menggunakan Squid ya untuk memblocking YouTube ini gitu. Mungkin dari saya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.